Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Politeknik Manufaktur di Bangka Belitung. Dengan saya sendiri Ibra Huda dan rekan saya Nur Bulan. Saya Muhammad Habib Banda. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu pemilik toko sembako, yaitu Pak Dedi, untuk bertanya-tanya seputar tentang kelangkaan minyak goreng. Ikuti terus ya. Ada apa, Dek? Assalamualaikum, permisi Pak. Ada apa nih? Maaf ganggu nih Pak, kami Ya. dari mahasiswa Politeknik Manufaktur di Bangka Belitung mau nanya-nanya sebentar seputar tentang kelangkaan minyak goreng Pak. Minyak goreng. Ya. Kelangkaan minyak goreng. Iya. Sebelumnya boleh tahu nggak dengan Bapak Dedi. Bapak Dedi? Oke. Sudah berapa lama Bapak berjualan sembako seperti ini Pak? Kalau sembako ini sekitar belasan tahun lah. Oh sudah belasan tahun. Tahun. Ya. Nah Bapak pasti jual minyak goreng juga kan Pak? Jual gitu. Kalau harga jual minyak goreng yang ada di toko Bapak ini berapa rata-rata? Ada yang 20.000, ada yang 23.000 per kilo harganya tuh. Merek-mereknya lain mereknya. Iya, Sama tergantung mereknya. merek ya, Pak. Benar. Terus apakah harga yang Bapak jual itu sudah termasuk normal di harga pasaran untuk minyak goreng saat ini? Sudah normal. Sudah normal. Oke. Terus pada saat kapan Pak kira-kira perubahan harga minyak goreng meningkat atau menurun? Kalau seperti ini mungkin kalau nggak ini habis setahun mungkin semua barang kan ada kenaikan kan. Cuman kita nggak tahu apakah minyak naiknya nggak seberapa ataupun yang barang-barang lain semua ngikut naik semua. Nah, misalnya harga sekarang misalnya eceran 20. Kalau dia ada kenaikan misal naiknya sedikit paling tidak 21 gitulah jual ya. Tapi belum tahu tapi keadaannya kan habis tahun nih macam mana kan perubahan barang-barang sembako ini kan. Jadi besar kisaran perubahan harga itu kira-kira 1000-an cuma ya Pak? Itu paling besar? Segitulah. Oh oke. Selain biasanya kan mungkin terjadi harganya meningkat itu saat hari-hari besar ya Pak? Kalau Atau hari-hari tetap normal? kalau hari besar Natal, setahu saya sih kan ya ada di pasaran kan ada pengecekan. Ada ibarat dari apa namanya tuh dari dinas semuanya kan ada pengecekan harganya stabil harganya nggak ada kenaikan besar, stabil juga harganya seperti semula kayak itu. Nah, ketika harga minyaknya ini sedang naik, Pak, bagaimana dampaknya terhadap jumlah pembeli yang terjadi? Apakah menurun atau tetap stabil? Kalau jumlahnya naik bergeseran naik harga ya seperti biasa lah karena itu kan kebutuhan orang. Kebutuhan setiap hari kan nggak mau tetap dibeli orang. Tuh. Jadi tetap stabil ya Pak untuk permintaan dari pelanggan. Stabil. Nah, untuk minyak goreng sendiri dari mana saat ini Bapak mendapat pemasok? Dari grosir, dari pasaran, dari grosir-grosiran. Ada kesulitan nggak Pak untuk mendapatkan? Enggak. Oh, masih aman ya Pak? Aman. Lalu apa sih Pak yang membuat stok minyak goreng banyak atau sedikit? Kalau masalah itu sih kita kekurangan, tapi kebanyakannya kan masuk ke apa namanya tuh bulan-bulan ini kan mungkin gelombang besar, ada yang pengambatan gelombangnya besar, pengirimannya lambat kan. Cuman ibaratnya itulah yang saya tahu kebanyakannya pengirimannya menghambat, gelombang besar, jadi itu kan lambat datang barang sembako. Kalau misalnya keadaannya mutus, barangnya kosong, itu juga pasokannya kurang kan, pemakaiannya banyak. Nah itulah dibagi-bagi. Biasanya kita dapat 3 dus, 1 dus, baru dibagi. Tapi harganya tetap sama, tidak naik Pak? Enggak, tetap harga. Kalau mau nanya harga dari distributornya sendiri itu berapa Pak? Apanya? Untuk minyak? Harga per dusnya? Iya. Per dusnya kemarin kena berapa tuh? Bentar loh. Sekitar 440 lebih. Oh, oke.
Bapak ada menjual perdus atau eceran saja, Pak? eceran. Oh, eceran. Menurut Bapak nih, harga yang Bapak tawarkan sekarang ini apakah sudah cocok untuk pembeli dan tetap menguntungkan bagi Bapak sebagai pedagang? Sudah. Akhir-akhir ini sendiri bagaimana tingkat penjualan minyak goreng, Pak? Apa terjadi peningkatan atau penurunan saat ini? Stabil aja. Masih stabil. Stabil. Selama Bapak menjual minyak goreng, pernah terjadi kelangkaan yang cukup parah tidak, Pak? Pernah sekitar berapa bulan yang ke belakangan kemarin ada kelangkaan minyak fortun kan. Itu yang saya bilang tadi, biasanya dapat sekian dus, tahunya di bawah tuh dapatnya udah kita cari dapatnya nggak banyak, dikit, tapi harganya tetap lah, kecuali memang Tidak memang udahlah naik dari distributor. Cuman ibaratnya sekarang ini kan permainan dagang ini kan karena barang langka tadi misalnya harganya misalnya 444 misalnya, ya karena kebutuhan barang itu langka, jadi ditaiknya kadang Rp1.000. Jadi kan misalnya ditaiknya Rp1.000, jadi 1.445 kan. Nah, jadi kita juga kita misalnya 24 modal kita 18,5 misalnya, kita kan bisa jual 20, misalnya bisa jual 20, bisa misal kalau model itu kan. Kalau modal lebih dari itu bisa 21 kita jual gitu lah. Apakah pasokan minyak goreng dari distributor saat ini lancar atau sering terlambat, Pak? Karena mungkin cuaca. Lancar artinya lancar tuh pemasukan dari luar ke Bangka, stoknya kan lebih banyak, artinya istilah tuh proses tuh cepat. Tapi kalau stok pasukannya dari luar ke Bangka mengurangi, itu lambat. Kadang kita lagi lambat, lagi nyari mana yang distributor yang ada nyimpen lebih, ambil, itu lancar. Untuk stok saat ini, apakah lebih sedikit atau normal dibanding sebelum terjadi kelangkaan? Normal. Saat ini. Apakah saat ini sering terjadi kehabisan stok karena permintaan yang besar, mengingat sudah mendekati hari besar untuk tahun baru dan Natal saat ini? Karena sekarang ini keadaannya tetap minyak normal, terutama ekonomi sekarang kan agak sulit. Jadi perekonomian sekarang ini agak sulit, jadi perkembangan minyak tadi kurang, nggak begitu nggak begitu ramai. Jadi daya beli orang kan sekarang ekonomi sedang menurun, jadi ibaratnya stabil aja lah, biasa aja, nggak menunggu nggak. Nah, untuk kondisi persaingan antar pedagang minyak goreng saat ini, Pak, apakah bagaimana yang terjadi saat kelangkaan antar pasar? Kalau antar pasar dia saling bersaing, ya, saling bersaing lah antara harga tadi. Oh ya. Harga tadi, kalau aku bilang yang tadi 6, harga yang beda Rp1.000, perdusnya kan nambah kan, ada yang ini. Jadi kita ngikut mana pengambilan kita tadi. Pengambilan kita harga sekian, naik 1.000 kita tambah, kita bagi dengan harga yang kita jual, modal kita berapa, itulah yang kita jual, kita tambah dikit. Jadi yang gosip-gosip itu kan nggak semuanya sama. Nah, menurut Bapak bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi jika terjadinya kelangkaan minyak goreng? Pemerintah kelangkaan minyak goreng, ya biasanya tuh ibaratnya kan langsung distributornya kan ibaratnya langsung ngontek apanya tuh. Nah, ini kan dari Jakarta misalnya, minyaknya kan di Jakarta terjadi misalnya kekurangan minyak, ada kendalaan ini, tapi orang sebelum itu kan orang lah mengatasi kelangkaan minyak tadi itu kan memanglah disiap kan, tapi telah disiap di distributor, ntar dibagi misalnya
toko grosir nih dapatnya sekian, misalnya dapat 10 dus, pokoknya dibagi semua. Nah, jadi ibarat kelangkaan tuh ibaratnya nggak begitu parah, ibaratnya kan nggak begitu parah. Karena disebarkan secara merata Karena ya. karena minyak nih kan, minyak goreng nih kan mereknya macam-macam. Ada minyak goreng Fortune, Sania, Delima, bermacam-macam lah mereknya. Jadi harganya juga Bermacam-macam. bermacam-macam. Jadi kalau orang tadi biasa minyak kita, kalau minyak kita kekurangan barang habis, minyak Fortune kan lain-lain minyaknya macam-macam, nggak semuanya. Kalau minyaknya ibarat satu minyak Fortune itu juga di daerah Bangka kita nih mungkin orang nggak bisa goreng apa lagi, hanya Fortune. Minyak banyak macam mereknya kan, tetap dibeli orang. Nah, terakhir nih Pak, bagaimana kondisi pasar saat stok minyak goreng sudah mulai menipis? Di pasar, misalnya di pasar, kalau kalau sekarang kalau menipis sih, biarpun menipis karena ibaratnya istilahnya kan toko banyak, Iya. tidak grosirin banyak. Nggak mungkin orang misalnya, oh di toko tuh nggak ada minyak, nggak beli minyak, nggak mungkin ke toko lain kan? Karena istilah tuh pas minyak di toko itu pas stoknya habis, tidak. Mungkin belum datang, yang lain kan masih ada toko masih sana belinya. Baik, terima kasih Bapak Oke. sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai Nggak apa-apa, seputar pertanyaan tentang minyak goreng. Maaf mengganggu waktunya ya Bapak. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Oke, Pak. oke, yuk. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.